mula berdirinya IMN ini awalnya berkantor di Pekanbaru, di Riau. Tapi kemudian pada tahun 2013, IMN membuka kantor pertama di Jakarta Selatan, tepatnya di Pasar Minggu, selama 2 tahun. Kemudian hingga dengan saat ini berkantor di Bogor. IMN ini sudah berumur 4 tahun pada saat ini, dan banyak suka duka kita yang kita alami dalam pengembangan resolusi konflik. IMN adalah lembaga mediasi yang berisikan mediator-mediator. Saat ini kita ada 30 orang yang tersebar di Kalimantan, di Sumatera, di Jawa, yang punya tujuan sama, ingin mengarusutamakan resolusi konflik di sektor sumber daya alam. Baik itu sektor perkebunan, baik itu sektor kehutanan, pertambangan, lingkungan hidup, pesisir dan kelautan, dan sektor-sektor sumber daya alam yang lain. IMN sendiri bekerja di 4 layanan utama. Yang pertama terkait dengan peningkatan kapasitas, yang kedua penguatan kebijakan, yang ketiga fasilitasi dialog dan mediasi, dan yang terakhir asesmen konflik atau pemetaan konflik. Selama 4 tahun IMN berjalan, ada banyak sekali capaian-capaian yang berhasil kita peroleh. Bisa saya jelaskan di sini terkait dengan fasilitasi mediasi. Kita sudah menangani 17 kasus mediasi, baik itu di sektor perkebunan kelapa sawit, di sektor hutan taman industri, lingkungan, maupun konflik tenurial dalam kawasan hutan. Dalam kerangka layanan pelatihan yang diselenggarakan IMN, ada sekitar 28 pelatihan yang sudah kita selenggarakan selama 4 tahun ini, baik itu pelatihan mediasi, negosiasi, maupun pelatihan pemetaan konflik atau resolusi konflik. Ya, terkait dengan asesmen konflik, IMN sepanjang 4 tahun ini itu telah melakukan 15 asesmen konflik, baik itu konflik di sektor kehutanan, lingkungan, maupun di sektor perkebunan kelapa sawit. Asesmen konflik ini penting sebelum kita memulai proses fasilitasi mediasi. Sementara di sisi penguatan kebijakan, IMN berkontribusi terhadap 11 dukungan penguatan kebijakan, baik itu di level nasional seperti peraturan Menteri Kehutanan maupun Menteri Pertanian yang terkait dengan penanganan konflik, maupun penyusunan peraturan gubernur di level provinsi yang ini juga berkaitan dengan penanganan konflik tenurial, baik dalam kawasan hutan maupun di sektor perkebunan. Selain berperan dalam penanganan konflik, menurut saya IMN juga ke depan harus juga berperan dalam mendorong pembaharuan tenurial, ya, pembaharuan tata kuasa atau penguasaan tanah atau penguasaan lahan di Indonesia. Kenapa? Karena konflik tenurial yang marak terjadi belakangan ini karena memang ada ketidakseimbangan ya dalam penguasaan sumber daya alam. Masyarakat pada posisi menguasai sumber daya alam yang sedikit dibandingkan dengan kelompok-kelompok bisnis. Nah, oleh karena itu maka harus ada pembaharuan dari sisi kebijakan tenurial, kemudian harus ada pembaharuan dari sisi bagaimana penguasaan di lapangan. Sekarang memang pemerintahan Jokowi sudah punya program di sektor kehutanan, ada program perhutanan sosial, kemudian ada reforma agraria, begitu ya. Itu sangat, saya kira tinggal bagaimana meletakkan program ini benar-benar untuk mendorong terjadinya kesejahteraan masyarakat yang ada, yang punya ketergantungan tinggi terhadap lahan. Si Misalnya tadi
Asia Foundation pertama kali mulai bekerja dengan Impartial Mediator Network atau IMN itu sejak tahun 2014 di bawah program Selamatkan Hutan dan Lahan melalui Perbaikan Tata Kelola atau STAPAK yang diampu oleh The Asia Foundation Indonesia. Nah, pertama kali di tahun 2014 itu bekerja dengan IMN untuk mendorong digunakannya pendekatan mediasi konflik dari konflik-konflik tenurial. Nah, beberapa wilayah yang kemudian di mana IMN bekerja, terutama bersama mitra-mitra STAPAK yang juga bekerja di tingkat provinsi, mendorong untuk menurunnya eskalasi konflik, hingga kemudian bagaimana pendekatan mediasi konflik ini membuat penyelesaian-penyelesaian itu lebih mudah untuk diselesaikan dan tidak menimbulkan korban terutama ataupun korban jiwa. Manfaat yang dirasakan oleh The Asia Foundation dan juga mitra yang dilatih IMN merasakan betul peningkatan kapasitas mereka dalam melakukan penyelesaian konflik tenurial dengan pendekatan-pendekatan mediasi. Halo guys, kita sedang di bandara menuju ke Banda Aceh untuk sebuah kegiatan dengan teman-teman mitra di Aceh. Ikuti terus ya. Nama saya Munawar Liza Zainal. Saya pernah menjadi wali kota Sabang di Aceh tahun 2007 sampai tahun 2012. Pertama sekali saya bekerja sama dengan Impartial Mediator Network itu sudah agak lama sedikit, yaitu kira-kira beberapa tahun yang lalu ketika IMN hadir di Aceh. Dan ketika mereka hadir di Aceh, saya juga turut berkomunikasi dengan mereka karena mereka mempunyai sebuah program yang sangat bagus, yaitu membantu konflik-konflik tenurial yang terjadi di Aceh. Kemudian sesudah itu kerjasama langsungnya ketika IMN membuat acara di Bogor, saya diundang ke sana untuk melakukan untuk ikut dalam sebuah acara yang dalam acara tersebut diminta pengalaman-pengalaman saya untuk menyampaikan bagaimana GAM dan RI berdamai. Karena saya dulu pernah menjadi anggota tim berunding GAM di Helsinki ketika berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia ataupun bernegosiasi dengan pemerintah Indonesia. Jadi pengalaman saya sebagai negotiator di Helsinki saya share dengan jaringan-jaringan dari IMN. Kemudian manfaat yang saya dapatkan dari IMN ini adalah salah satunya adalah terbuka jaringan dengan kawan-kawan mediator, dengan kawan-kawan NGO, dengan kawan-kawan yang bergerak di bidang advokasi masyarakat. Demikian juga jaringan ini sangat luas sehingga banyak membantu kegiatan-kegiatan kita selama di Aceh ini. Kami dari KPH Tahura Pucuk Merahintan ingin menyampaikan selama ini mulai dari tahun 2016 sampai dengan saat ini kami bekerja sama dalam hal penanganan konflik tenurial bersama IMN. Kerjasama yang kami laksanakan di sini adalah penanganan konflik tenurial di kawasan Tahura Pucuk Merahintan, di mana IMN memfasilitasi untuk penanganan konflik yang terjadi di kawasan Tahura Pucuk Merahintan. Di sini IMN sudah beberapa kali berkunjung ke kawasan Tahura Pucuk Merahintan dan kepada masyarakat yang berkonflik, sehingga manfaat yang kami rasakan dengan mediasi ini adalah tertanganinya beberapa konflik tenurial di kawasan Tahura Pucuk Merahintan. Selama saya bekerja di masyarakat, saya melihat konflik-konflik itu sedikit mengganggu kehidupan masyarakat, bahkan mengganggu pembangunan wilayah dan kawasan. Untuk di Aceh, selama saya mengenal IMN, pola pendekatan dalam penyelesaian konflik cukup bagus, karena tidak saja menyelesaikan, tapi juga memberikan edukasi bahwa konflik itu tidak untuk dipelihara, tapi untuk diselesaikan. Bahkan IMN juga banyak memberi
pencerahan, baik itu ke masyarakat maupun ke pihak-pihak lain yang bermasalah, berkonflik. Dan untuk UMN, kalau bisa semakin mempertajam tools-tools penyelesaian konfliknya dan memberi edukasi tidak saja ke masyarakat tapi juga masuk ke dalam sistem pemerintahan agar kehidupan rakyat Indonesia semakin baik dan semakin bermartabat ke depannya. Karena sungai itu masih banyak, akses transportasinya tuh masyarakat lebih banyak menggunakan kapal kecil. Awal mula ketemu MN, kebetulan permasalahan dengan SHJ cukup lama, belum ada penyelesaian. Saya bilang, baguslah kita ketemu dulu kan. Awal pertamanya memang banyak tantangan kami. Artinya tantangannya bukan apa, karena pengalaman kami kan setiap ada mediasi ya ujung-ujungnya istilahnya kegagalan. Kenapa saya bilang gagal? Karena koordinasi yang tidak seimbang. Jadi kalau masalah dengan SHJ awalnya itu ada penangkapan, pemukulan sampai masuk Komnas HAM kemarin kan, sampai masuk Komnas HAM, kemudian dilanjut lagi tahun 2008 itu demo besar-besaran. Nah, jadi pengalaman itulah kami mencoba menempuh jalur mediasi. Kalau kemarin itu kita istilahnya menyelesaikan konflik itu dengan berdarah-darah, nah kita cobalah dengan cara damai, cara mediasi kan. Pernah kami mediasi sebelumnya. Jadi dengan IMN kemarin semuanya yang hadir di situ harus yang bisa memutuskan. Kami pun dari masyarakat punya surat mandat dari masyarakat. Apapun kami bisa memutuskan. Demikian juga dari pihak perusahaan SHJ. Jadi mereka yang hadir itu semuanya bisa memutuskan. Mereka mendapatkan surat kuasa dari direksi. Bertemu dengan IMN sejak tahun 2015, di mana pada saat itu kita sedang melakukan resolusi konflik di sebuah desa Menamanggiri, dan pada saat itulah lembaga IMN direkomendasikan oleh desa dan perusahaan untuk menjadi mediator yang imparsial, yang tidak memikat. Pada awal-awalnya memang masih belum mendapat trust, tapi pada tahap-tahap berikutnya IMN menjadi bagian dari penyelesaian masalah, dan masing-masing pihak itu sangat mempercayai IMN untuk menyelesaikan masalah. Dalam beberapa kali pertemuan, IMN melakukan proses mediasi yang memang sangat luar biasa, sehingga masing-masing pihak terutama dari desa maupun dari manajemen itu memahami posisinya masing-masing, kemudian bisa menetapkan solusi penyelesaian yang baik, sehingga dalam pertemuan yang berakhir dengan baik itu disepakati poin-poin penting dalam penyelesaian konflik di Desa Menamanggiri. Saya secara pribadi sangat menghargai apa yang sudah dilakukan oleh IMN dalam hal ini, dan bahkan dalam beberapa programnya di luar proses mediasi tersebut IMN juga melibatkan kami untuk mengikuti pelatihan mediasi, sehingga kami selaku unsur dari perusahaan itu bisa memahami dan mengerti tentang bagaimana proses mediasi bisa dilakukan. Ya, mediasi memang seharusnya memang dilakukan oleh pihak ketiga, karena memang kita tidak bisa menempatkan diri kita sebagai pihak yang netral. Tentu saja karena kita merupakan bagian dari pihak yang sedang melakukan negosiasi. Nah, penting bagi kita memang adanya IMN ini, karena memang secara nawaitunya memang mereka menempatkan diri pada posisi yang sangat imparsial dalam posisi, kemudian memahami terkait dengan proses mediasi secara profesional, dan hasil yang dicapai juga memang benar-benar bisa memuaskan semua pihak, bahwa untuk membangun kesepahaman yang sama terkait membangun hutan yang baik, kemudian memanusiakan manusia di desa, kemudian mengimplementasikan semua peraturan yang luar biasa baik juga pada 2 tahun terakhir ini,
saya pikir memang perlu bersama-sama dengan IMN maupun lembaga-lembaga lainnya, sehingga memang konflik yang memang nyata ada di dalam proses pemanfaatan sumber daya alam itu bisa kita kurangi. Dan tentu saja semakin konflik itu tentu saja permasalahan perusahaan juga bisa berjalan dengan lancar, kemudian juga masyarakat juga memperoleh manfaat yang maksimal dari kegiatan pemanfaatan sumber daya alam, terutamanya hutan di Indonesia ini. Banyak masalah atau konflik perkebunan yang terjadi di Kalimantan Timur, dan kita sudah mencatat akumulasinya sebanyak 77 konflik. Penanganan konfliknya juga kita akui masih sangat kurang, dan kemudian melihat dari skala dan terjadinya konflik serta jenis konfliknya, itu sangat sulit untuk ditangani sendirian oleh Dinas Perkebunan. Nah, oleh karena itu dengan adanya kerjasama dengan IMN ini diharapkan dilakukannya mediasi-mediasi konflik-konflik perkebunan sebelum masalah itu sampai ke pengadilan, sehingga kita mencoba mendorong proses-proses mediasi penyelesaian konflik. Semoga dengan dilakukannya mediasi ini konflik-konflik yang terjadi bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. IMN adalah sebagai mitra Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat, di mana sebelumnya Direktorat Penanganan Konflik Hutan Adat telah melakukan kerjasama melalui MOU yang telah ditandatangani bersama pada tahun 2016. Kehadiran IMN sebagai mediator setiap penanganan konflik yang kami minta ini sangat membantu kami di dalam proses penyelesaian konflik. Sejak sebelum MOU yang kami tanda tangani, itu IMN telah kami minta untuk mediasi konflik antara masyarakat dengan PT Reki. Dan bahkan hari ini pun juga saya meminta kepada IMN untuk hadir karena ada permasalahan pasca NKK, Nota Kesepakatan Kerjasama. Harapan kami tentunya kepada IMN tetap profesional sebagai mediator untuk kepentingan para pihak. Dan mudah-mudahan IMN selalu sukses di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Saya mengenal IMN, Impartial Mediator Networks ya. Itu awalnya beberapa mediator di IMN merupakan mediator dari alumnus Pusat Mediasi Nasional. Setelah itu mereka punya spesialisasi untuk menangani konflik-konflik sumber daya alam. Sesuatu yang kita harapkan bisa berkembang dan kita happy untuk memberikan support kepada IMN. Kami berharap IMN memang spesifik dalam dunia yang berhubungan dengan sumber daya alam, dengan masalah tenurial, dan tentu kalau yang namanya spesifik ini biasanya pool of mediator dan lesson learn-nya tentu menjadi first base. Dan kita harapkan ini bisa memperkaya dunia mediasi PMN juga, karena kita selalu berhubungan dan berkomunikasi baik dengan orang-orang yang berada di IMN. Dan bisa jadi IMN karena dia spesifik tentu lebih cepat dikenal di bidang sektornya, di sektor untuk sumber daya alamnya. Dan kita selalu ingin ada kerjasama dengan IMN. Hampir semua konflik di Indonesia ini pasti nggak jauh dengan masalah tenurial sebenarnya. Karena melalui proses mediasi ini mestinya kesepakatan akan dihormati oleh para pihak, dibandingkan kalau penyelesaian itu merupakan putusan dari
pengadilan atau dari lembaga atau dari institusi. Tentunya kalau kesepakatan, kalau para pihak merasa poin-poin itu tidak visible atau tidak doable, mereka tidak akan menandatangani. Dan dalam proses mediasi yang baik kan mediator tidak akan memberikan tekanan. Sehingga kalau sampai para pihak mau menandatangani, artinya kesepakatan itu dianggap oleh para pihak pantas untuk dieksekusi, untuk dilaksanakan dan dihormati oleh para pihak. Saya mulai bekerja sama dengan IMN pada saat IMN minta untuk dibantu memberikan pelatihan sertifikasi mediator bagi para hakim lingkungan. Saya melihat IMN itu adalah lembaga yang sangat berkompeten dan mempunyai cukup keahlian, karena saya lihat dari menyelesaikan kategori juga kerjasama dengan kehutanan sudah memberikan berbagai pelatihan, dan juga menurut saya salah satu lembaga yang sangat kompeten dan sangat punya kemampuan di dalam menyelesaikan masalah sumber daya alam di negara kita ini. Kami mengenal IMN karena kami bermitra dengan Bapak Ahmad Zazali. Pak Ahmad Zazali adalah salah seorang anggota dari Technical Advisory Committee kami. Kami memandang IMN tentu sebagai mitra, tempat kami untuk bisa belajar bersama tentang bagaimana bisa menangani konflik sumber daya alam, lahan sumber daya alam di Indonesia secara komprehensif dan juga secara berkelanjutan. Kami melihat mediasi adalah suatu opsi yang mungkin bisa memberikan sebuah solusi kepada konflik sumber daya alam di Indonesia, karena kita melihat bahwa konflik ini terus berkembang dan terus meningkat. Mediasi intinya adalah mencari solusi yang diterima oleh semua pihak, sehingga ketika sebuah kesepakatan tercapai akan dihargai dan dihormati serta dilaksanakan oleh para pihak, dan ini akan bisa mencegah terulangnya konflik karena pelaksanaan kesepakatan itu dilakukan dengan baik. Kalau untuk efektivitas mungkin kita harus melihat apa yang telah IMN lakukan saat ini. Kami tahu dari berita yang kami baca ataupun dari komunikasi kami dengan teman-teman IMN bahwa IMN telah banyak melakukan penyelesaian konflik sumber daya alam di seluruh Indonesia. Gitu. Ini bisa menjadi sebuah percepatan karena ini bisa istilahnya memberikan bantuan lah untuk penyelesaian konflik lahan. Jadi kita tidak hanya mengandalkan atau membebankan ke pemerintah daerah atau perusahaan, tapi juga memberikan solusi yang bisa membantu percepatan penyelesaian konflik lahan dan sumber daya alam di Indonesia. Selama ini saya banyak sedang bekerjasama dengan IMN, Impartial Mediator Network, ya, di mana kerjasama tersebut diawali dari penyusunan kurikulum bersama, kurikulum tentang mediasi untuk penyelesaian konflik sumber daya alam yang digagas bersama Working Group Tenurial. Nah, setelah itu, setelah kurikulum terbentuk, sudah beberapa angkatan pelatihan yang kita laksanakan bersama antara Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup Kehutanan, bekerjasama dengan IMN dan juga dengan Direktorat PKTHA. Banyak sekali manfaat yang kami rasakan, salah satunya adalah peningkatan kapasitas di sisi pengajarnya sendiri, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memperkaya kurikulum yang kita miliki, di mana selama ini Pusat Diklat SDM dan Kehutanan belum memiliki kurikulum terkait dengan mediasi untuk konflik sumber daya alam. Dan setelah kurikulum terbentuk, ternyata banyak para pihak yang berminat untuk menyelenggarakan pelatihan tersebut. Sehingga kehadiran IMN ini menjadi sebagai bisa menjadi sebagai sebuah panutan bagi lembaga-lembaga lain untuk bisa mengikuti jejak IMN, karena belum banyak lembaga yang mau memfasilitasi penyelesaian konflik di sumber daya alam pada khususnya. Saya melihat bahwa konflik ini tidak bisa diselesaikan secara sendiri oleh pemerintah. Diperlukan juga pemberdayaan dan komitmen dari semua stakeholder bangsa ini. Dan saya menganggap keberadaan lembaga IMN itu menjadi salah satu lembaga yang bisa memberikan kontribusi dalam menyelesaikan masalah-masalah konflik di perkebunan yang menjadi salah satu masalah yang cukup serius dalam kegiatan perkebunan di situ. Mediasi adalah sebuah cara yang diamanatkan oleh Undang-Undang
39 tahun 2014 tentang perkebunan. Bagaimana kita menyelesaikan sengketa yang terjadi antara para pelaku di perkebunan. Salah satu yang kita sarankan sebelum masuk ke dalam sebuah hal yang sifatnya pro justisi, maka kita lakukan kegiatan mediasi. Kegiatan mediasi ini diharapkan bisa menjadi sebuah wahana yang lebih efektif karena mediasi ini dilakukan pada kondisi yang lebih awal. Sebelum konflik itu terjadi lebih kompleks dan lebih berlarut-larut. Kami yakin bahwa apa yang sudah dicapai oleh IMN masih butuh peningkatan. Masih banyak hal yang harus ditingkatkan oleh IMN dari segi 4 layanan tersebut yang harapannya memang itu bisa berkontribusi bagi semua pihak, baik itu di sektor masyarakat, baik itu di sisi pemerintahan maupun di sektor bisnis. Karena yang paling penting bagi IMN adalah bagaimana terus-menerus mempromosikan dialog kebijakan, mempromosikan mediasi dan resolusi konflik sebagai bagian penting dalam perbaikan tata kelola hutan, tata kelola hutan dan lahan, atau penanganan konflik yang menurut kami solusi terbaik melalui mekanisme dialog dan mediasi. IMN perlu, atau saya secara pribadi perlu untuk terus-menerus meningkatkan kapasitas, meningkatkan pengetahuan terkait dengan penanganan konflik, terkait dengan kebijakan-kebijakan yang berkembang, sehingga memang harapannya bahwa apa yang dilakukan oleh IMN terutama di 4 layanan tersebut bisa dijalankan dengan baik dan bermanfaat bagi semua pihak. Mediasi menjadi salah satu solusi, malah sekarang menjadi arus utama dalam penyelesaian konflik, terutama terkait dengan konflik sumber daya alam, baik di sektor hutan maupun di perkebunan. Kenapa efektif? Karena berbiaya murah, jadi dari segi waktu juga memungkinkan proses penyelesaian konflik melalui mediasi bisa lebih cepat. Kemudian keputusan yang dihasilkan dalam proses mediasi merupakan keputusan bersama dari para pihak berkonflik, sehingga yang kami yakini ketika penyelesaian konflik tersebut didasari oleh kesepakatan bersama, maka berbicara tentang implementasi kesepakatan tersebut akan sangat efektif karena didasari oleh proses kesepakatan di antara kedua belah pihak. Semoga ke depan semakin banyak aktivis-aktivis muda yang terlibat dengan IMN, semakin banyak orang yang menggunakan pendekatan negosiasi terutama dan mediasi konflik untuk penyelesaian konflik. Kemudian harapan saya ke depan IMN ini betul-betul eksis dalam artian bisa memberikan mainstreaming penyelesaian konflik secara mediasi. Karena banyak daerah, banyak konflik yang terjadi di Indonesia yang tidak diselesaikan dengan mediasi. Jadi saya berharap IMN ini mempunyai program di seluruh tempat, khususnya di Aceh. Harapan kami ke depan adalah di mana IMN besar harapan kami agar terus melaksanakan kerjasama dengan kami untuk membantu kami menyelesaikan penanganan konflik tenurial. Sehingga dengan adanya kerjasama ini, masyarakat bersama dengan Tahura dapat mengelola kawasan ke arah yang lebih baik, sehingga terwujudnya hutan lestari masyarakat sejahtera. Banyak hal-hal baru yang kami dapatkan dengan mediasi dengan IMN. Kemudian kalau harapan kami, ya IMN ini harus maju terus. Kami tentunya berharap IMN tetap terus jaya ya, dalam arti IMN tetap terus membantu percepatan penyelesaian konflik sumber daya alam, dan kami sendiri kalau boleh egois, kami harap kami bisa terus bekerjasama dengan IMN untuk bisa belajar dari teman-teman IMN yang telah melakukannya selama 4 tahun, karena unit kami sendiri kan baru terbentuk, dan harapan kami dengan belajar bersama IMN kami juga bisa menjadi salah satu agen percepatan untuk penyelesaian konflik lahan dan sumber daya alam di Indonesia.
Lebih banyak kerjasama dengan Pusdiklat, khususnya mengembangkan modul-modul pelatihan bersama, sehingga modul-modul tersebut bisa dimanfaatkan oleh seluruh stakeholder yang ada, khususnya para pegawai di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saya berharap IMN bisa memberikan pemahaman terhadap semua stakeholder bangsa ini terkait pentingnya kita melakukan sebuah mediasi. Itu yang harus dilakukan oleh IMN bersama-sama dengan pemerintah. Bahwa segala sesuatu bisa kita bicarakan dalam posisi yang setaraf dan sederajat. Nah, ini yang kita berharap IMN bisa memberikan dan membangun pengertian tersebut kepada masyarakat, terutama para petani dan pekebun. Kami berharap bahwa layanan IMN ke depan bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak, terutama untuk perbaikan tata kelola hutan dan lahan di Indonesia maupun berkontribusi terhadap penyelesaian konflik tenurial di kawasan hutan maupun di sektor yang lain. IMN menurut saya tempat yang cukup baik untuk kita mengupgrade diri, untuk kita meningkatkan kapasitas diri, baik dari segi kita memfasilitasi maupun segi yang lain. Saya pengen IMN ke depan tetap menjadi lembaga yang solid, tetap jadi suatu lembaga yang memang fokus concern dalam mengedepankan mediasi, mempromosikan mediasi sebagai salah satu cara terbaik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tenurial di Indonesia, dan apa yang kita kerjakan selama ini mampu memberikan manfaat yang baik, terutama bagi para pihak. Harapan kedepannya IMN dapat menyelesaikan konflik-konflik tenurial sumber daya alam di Indonesia, supaya agar konflik tenurial di Indonesia semakin turun dan bukannya semakin meningkat. Saya sudah bekerja di sini sejak tahun 2014. Saya mengerjakan banyak ya, pembuatan budget proposal ke donor, terus kemudian keuangan pada umumnya lah seperti penggajian, terus kemudian vouching, terus kemudian pekerjaan harian lah, transaksi keuangan. Seperti keluarga kecil, di mana jadi tempat curhat, ibu yang membaweli juga anak buahnya, adik-adiknya, kemudian juga jadi orang yang paling dewasa di sini dalam artian usia. Saya paling tua di sini, jadi ngomong lah, walaupun agak galak. Kesan-kesannya saya nyaman di sini, saya happy, saya merasa kita sudah solid sebagai sebagai keluarga kecil. Terus jaya, tambah maju, mapan, kemudian berkembang. Harapan ke depan untuk IMN, semoga jadi lembaga yang lebih baik, profesional, dan lebih sukses. IMN lebih dikenal lagi, tidak hanya di daerah, tapi juga di nasional. Mediasi untuk perdamaian. 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 Damai. 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 Adil. 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 Harmoni. 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 Lestari. Lestari. Berkelanjutan. Berkelanjutan. Selamat untuk IMN.